Ya, Lukas pasal 12 ayat yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-33 ya. Tapi tentu saja kita tidak akan mengulang kembali karena kita sudah membacanya di awal ibadah kita. Tetapi ada beberapa bagian yang ingin saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara, memberi perhatian secara khusus pada ayat tersebut. Ayat yang ke-24. Oke. Lukas 12 ayat 24, kita akan membaca bersama-sama bagian ini. Oke. Mari kita baca. 1, 3. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan, memeliharanya. Ya. Dengan demikian kita menantikan Tuhan dalam kesetiaan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, coba perhatikan ya. Setelah perumpamaan orang kaya yang tamak selesai diceritakan, ya, ini pengajaran khusus bagi murid-murid. Kalau kita membaca perikop pasal 12 ini, ya ada beberapa perikop, tentunya ada 2 perikop sebelum dari bacaan kita. Yang pertama pengajaran khusus bagi murid-murid. Yang paling menonjol adalah orang kaya yang bodoh. Lalu selanjutnya kita dibandingkan dengan burung-burung gagak. Ini sangat kontradiksi ya, kontraproduktif lah kalau bisa dibilang. Kenapa? Karena kebenaran firman Tuhan yang kita baca ini mengulang kembali tentang kekhawatiran. Khawatir itu baik atau buruk ya? Saya ulang ya. Khawatir itu baik atau buruk ya? Saya mau begini, mungkin saya coba keluar ya dari frame-nya gitu. Bagi saya, khawatir itu juga baik. Perhatikan kata juganya. Ya. Khawatir juga baik. Karena kita khawatir, kita mengajarkan anak kita supaya jangan main kompor. Karena kalau dicetak-cetak kemudian menyala, kalau ada inner gas di sekitarnya, maka akan terjadi ledakan. Kita khawatir meledak. Maka kemudian kita mengajarkan sesuatu kepada anak-anak. Kita khawatir besok nggak makan. Maka kemudian kita mulai perhatikan apa yang ada. Mulai diperhatikan yang ada ini dibagi, diatur, ditata, dihemat, ya. Itu juga bagian dari kekhawatiran sebenarnya. Kalau gitu yang dimaksudkan di sini apa? Kekhawatiran yang seperti apa? Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tadi saya sudah mengatakan bahwa setelah perumpamaan orang kaya yang tamak selesai diceritakan, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk memperhatikan burung gagak yang tidak menabur namun dipelihara Tuhan. Ya. Kenapa? Karena bentuk pemeliharaan Tuhan atau providensia Allah bahkan diberikan kepada burung yang tidak masuk dalam kategori boleh dimakan. Malah itu binatang haram sebelumnya. Tapi Tuhan perhatikan. Ya. Bunga bakung yang sebentar juga layu ya, sebentar lagi juga sudah diabaikan orang. Tapi dandan Tuhan sedemikian indahnya gitu. Ini kan sisi paradoks sebenarnya. Masa kita menjadi begitu khawatir
Nah, sudah mulai dapat sekarang. Ya. Menjadi begitu khawatir sampai kemudian kita mengkhawatirkan diri kita sedemikian rupa dan membawa kita tidak percaya kepada Tuhan sang pemelihara kehidupan. Jadi bukan soal khawatir itu baik atau buruk, enggak. Khawatir itu baik dari sisi yang mana dulu? Tidak baik dari sisi yang mana dulu, gitu. Kalau kita mengkhawatirkan sesuatu yang kemudian kita khawatir itu mengajarkan sesuatu dalam diri kita untuk melakukan ini itu, baik itu. Gitu. Saya juga sudah mulai khawatir sebenarnya. Ya, usia saya sudah mulai masuk ke angka 6 ya. Itu. 55-nya sudah mulai lewat gitu. Masih belum punya rumah, memang Tuhan peliharakan masih sampai hari ini. Ada rumah yang baik, rumah yang bagus untuk saya tinggali bersama keluarga yang nyaman, representatif lah. Bukan cuma untuk makan, minum, tapi beranak cucu juga di situ. Haleluya. Ya. Tapi kalau ditanya, Pak ini rumah siapa? Ya rumah Tuhan akhirnya ya. Seperti ini juga rumah Tuhan. Saya memiliki tapi saya tidak memiliki. Kayaknya Tuhan baik juga mengajar saya seperti itu. Supaya saya tidak menganggap bahwa itu rumah saya. Ini gereja saya. Enggak. Ini gerejanya Tuhan, itu juga rumahnya Tuhan. Saya cuma tinggal, singgah saja. Sebentar lagi saya tinggalkan ini semua. Gitu. Dan itu mengajarkan sesuatu buat saya. Khawatir nggak soal rumah? Enggak lah. Ya, kerjakan aja. Saya sudah pernah punya 2 kali rumah kok. Bukan Tuhan tidak pernah memberi rumah buat saya. 2 kali saya punya rumah. Ya. Dan rumah yang ketiga ini juga nanti Dia akan beri pada waktunya. Ngarep banget. Paling tidak ada rumah Bapa di surga yang sudah disediakan buat kita. Jadi gini saudara, melalui perumpamaan ini gitu ya, melalui pengajaran ini untuk memperhatikan burung gagak, maka kemudian kita mulai memperhatikan fokus kehidupan yang sedang kita jalani saat ini. Karena sebelumnya bicara soal ketamakan ya, seorang penafsir mengomentari perikop ini, katanya begini saudara, di perikop 12 ayat 13-21. Ketamakan tidak pernah merasa cukup, kekhawatiran tidak pernah cukup. Jadi sama saja itu. Jadi perikop yang sebelumnya, orang kaya yang bodoh, dan hal kekhawatiran itu 2 sisi mata uang yang sama. Ya. Karena itu tadi saya bilang gini, kalau cuma untuk makan, seperti burung gagak, Dia akan berikan. Kalau cuma untuk makan, kita jauh lebih baik daripada burung gagak dan juga bunga bakung. Dia dandani juga. Ya. Kalau kemarin departemen store yang paling bagus adalah Matahari. Masih ada yang lebih bagus, Sarina, cuma mungkin kita nggak ke sana lah ya. Matahari saja, Matahari, Pojok Busana, apalagi ya, saya Ramayana, lebih hafal istri saya daripada saya. Sebenarnya nunggu istri saya menyebutkan begitu daftar banyak. Ya, Pasar Baru Bekasi. Ya. Sekarang nggak usah pusing, sudah di rumah aja bisa belanja, ya. Atau kalau mau agak lebih mewah sedikit, ya, yang lebih bermerek, saudara bisa cari di Burjer, ya. Di Burjer juga barang bermerek di sana, ya, barang bagus-bagus semua. Jadi jangan khawatir. Ya. Artinya orang kaya yang bodoh dengan mereka yang khawatir ini sama-sama apa ya? 2 sisi mata uang, sama lah, sama porsinya. Karena katanya begini, ketamakan tidak pernah merasa cukup, kekhawatiran juga tidak pernah merasa cukup. Jadi dua-duanya sama. Ya. Keduanya adalah dosa yang disebabkan karena terjebak
materialisme, hal itu karena keduanya mengukur hidup dengan materi. Kalau cuma makan, saudara dan saya, ya, jauh lebih baik daripada burung gagak. Kalau cuma pakaian, saudara dan saya jauh lebih baik daripada bunga bakung. Persoalannya adalah pulsa harus dibayar, listrik harus dibeli, apalagi ya, utang harus dibayar, cicilan harus dibayar dong, bukan utang ya. Ya itu, udah mulai nanggap ya. Sebenarnya kalau ini masuk dalam kategori serakah loh, ya, serakah masuk kategorinya. Uangnya cuma segitu, tapi kemudian dia belanja yang lebih dari itu. Ya. Kenapa? Karena khawatir nanti nggak ada lagi barang itu, gitu kan? Atau khawatir orang mengukur kita bahwa kita tidak diberkati Tuhan, itu lebih parah lagi. Ya. Jadi dua-duanya sama. Pak Pendeta gimana? Ya karena saya begitulah saya khotbahkan hari ini, gitu loh. Ya, supaya kita belajar sama-sama dong. Ya. Saya sedih kalau sudah mau deket akhir bulan tuh mulai ya. Ada teman juga yang mengingatkan, Pak jangan lupa ya. Oh iya, aduh. Dan ketika saya diingatkan, sayanya nggak ada gitu. Aduh Tuhan, kok yang nggak ada, Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah. Kenapa? Kan ada ceritanya sebelum itu, gitu kan? Saya beli sesuatu dari duit yang tidak ada, bukan nggak cukup, tidak ada duitnya, gitu loh. Lalu kemudian saya perjuangkan supaya itu bisa maksimal. Udah batas waktunya harus diperpanjang, nggak ada lagi, ya udah siapa? Ya sambatnya ke teman lah pasti, gitu. Nah temannya murah hati sekali, dia kasih gitu kan, masuk saya, ya semakin gini. Seekor kuda ditambatkan dengan tali yang diikat di leher gitu loh. Ini kuda muter aja, ya. Lama-lama semakin dekat dengan jeratnya gitu kan, lama-lama dia nggak bisa bergerak lagi, nyangkut gitu. Kalau kuda masih bisa lebih baik gitu. Kalau rusa atau menjangan, begitu nyangkut di tiangnya itu, ya dia akan sulit mundurnya. Dia bisa mati di situ. Ya, semakin berontak semakin mati, lebih bagus diam aja dulu. Supaya lebih lama waktunya. Waktu matinya maksudnya. Ya, punya durasi. Siapa tahu ada orang datang menolong. Kan gitu. Jadi kalau gitu gimana? Jangan banyak teriak lah susahnya. Karena kita teriak sama orang-orang susah juga gitu kan. Sama-sama susahnya. Enggak Pak, dia kelihatannya tidak susah Pak. Enggak ada. Coba baca Alkitabnya. Ya, Matius 6 ayat 33. Coba deh, Matius 6 ayat 33 deh. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Belum hafal itu tuh, harus dihafal ya, harus dihafal. Yuk, coba baca sama-sama. 1 2 3. Oke, bagus banget ayat ini. Ya, kenapa? Mengajar kita untuk cari kerajaan Allah, baru kemudian kita nikmati berkat Tuhan, karena Tuhan tambahkan itu. Ya, tapi jangan tuntut itu, jangan. Ya, Tuhan punya otoritas. Kalau saudara baca kitab Ayub orang yang saleh dari tanah Uz, luar biasa salehnya. Semalam saya ajarkan sesuatu kepada anak-anak. Kemudian dia masuk dalam kesulitan. Kita semua tahu, setidaknya ada 4 kitab suci di dunia yang menceritakan tentang Ayub. Lalu kemudian Ayub berdialog dengan Tuhan, protes kepada Tuhan, mempertanyakan semua itu. Dia orang yang saleh, kenapa harus masuk dalam berbagai macam kesulitan? Lalu Tuhan menjawab pertanyaan Ayub. Pasal 38, 39, 40, 41, ya. 42 Ayub stop. Udah deh. Kenapa? Dari semua jawaban Tuhan itu,
tidak ada yang menjawab pertanyaan Ayub. Tuhan malah membentangkan, lihat siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, siapa yang menggantungkan. Dia ceritakan semua karya sampai Ayub. Udah. Kenapa? Kok dia tidak menjawab pertanyaan saya? Misalnya gini, karena kamu tuh brengsek, karena kamu tuh takut, khawatir banget, sampai kemudian kamu harus melakukan penyembahan-penyembahan itu. Enggak ada. Enggak dijawab. Tapi Tuhan malah membentangkan semua karyanya kepada Ayub dan Ayub menyerah. Sudah. Ya. Di pasal 42 ayat yang ke-6, akhirnya dia bilang, ya, ayat 45, 46 kalau nggak salah. Ayat 5 dan 6 gitu ya. Dari orang aku tahu, sekarang aku lihat sendiri. Aku cabut semua perkataanku, Tuhan. Artinya gini, kalau saudara udah cari kerajaan Allah dan kebenarannya, tapi masih susah hidupnya, gak apa-apa, gak usah protes sama Tuhan. Ya. Kenapa? Coba ayat 34-nya. Ya. Ayat 34-nya, Kak. Matius 6 ini. Ayat 34. Kok Amsa? Iya. Sebab itu, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu, udah ya, jelas ya. Gak ada yang gak susah, semua susah. Jadi presiden pun susah kok. Siapa yang bilang nggak susah? Hidupnya nggak susah, cuma kelihatannya saja nggak susah, ya. Cuma lihat-lihatan saja, gitu. Ya. Pak Hartono kayak nggak ada susahnya, ya. Jangan tanya istri saya, nanti dia ceritakan jauh lebih banyak dari yang saya bisa ceritakan. Ya, tanya sama teman-teman saya susahnya, Pak Hartono susah ya, susah. Ya, setiap kita punya kesusahannya sendiri. Nah, kalau begitu, antara orang kaya yang bodoh, ketamakan, dan kekhawatiran adalah dua hal yang sama-sama berdosa di hadapan Tuhan, karena ketamakan akan harta muncul dalam berbagai bentuk. Ia bisa muncul dalam bentuk kekhawatiran yang berlebihan. Orang tamak tuh khawatir. Sampai hutan dibabat habis, tanah digali habis. Kenapa? Khawatir nggak kebagian. Ya. Coba kalau semuanya ya seperti yang diatur undang-undang, kekayaan negara adalah untuk kesejahteraan rakyatnya, pasti kita semua makmur. Apalagi Pak Nababan, pasti lebih makmur. Ya. Ada anaknya di sini, nanti dia ceritakan. Ya. Bayangkan itu ada gunung emas di Papua sana, ya. Dulu saya tahunya tambang emas cuma di Cikotok. Ya, di Papua itu, ya, itu tambang tembaga. Waktu zaman saya sekolah, zaman Pak Harto. Ya. Sampai menghantar dia menjadi orang kaya ke-6 sedunia, kalau nggak salah. Ya, nanti kalau salah dikoreksi. Ketamakan tidak hanya muncul dengan kekhawatiran yang berlebihan, tetapi juga akan membawa kita kepada persaingan yang tidak sehat, bahkan kotor. Itu tamak itu. Ya. Mulai saling menjatuhkan temannya, teman kantor ya. Ya. Kalau ke kantor nggak bawa muka, karena dia nyarinya di kantor gitu, cari mukanya. Kalau ke kantor ya bawa muka lah. Ya. Ya gitulah. Tamak itu. Mulainya dari mana? Dari kekhawatiran. Kekhawatiran yang berlebihan tadi, kemudian dia akan melakukan tindakan yang paling jahat, yaitu persaingan yang tidak sehat. Ya. Atau yang berikutnya, hidupnya hanya berpusat pada diri sendiri. Jadi 3 hal ini mesti diperhatikan. Dan ini munculnya dari ketamakan sebenarnya.
Keserakahan itu dalam kitab Wahyu sama seperti penyembahan berhala. Ngeri kan? Makanya Tuhan menjadi begitu marah. Bolak-balik ngajarin cukupkanlah dirimu, cukupkanlah dirimu. Ya, bentar lagi kita rayakan dengan sukacita Natalnya dia. Lahirnya Tuhan Yesus itu harusnya membawa perubahan buat kita. Kenapa? Kita tidak sedang dinasehati oleh kata-kata bijak, tapi kebenaran firman Tuhan yang masuk dalam kehidupan kita. Dan kebenaran firman Tuhan itu membawa di dalamnya ada potensi yang mengubahkan bagi setiap kita yang ada di dalamnya. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 15, Saudara, ayat 1, 2, 3, 4, Saudara akan melihat di sana bagaimana proses dari pertumbuhan sampai terjadi pembuahan itu, gitu loh. Ya. Menyatu dengan pokok anggur, ya. Kita sebagai carang-carangnya menghisap semua dari dalamnya, kemudian bisa menghasilkan buah. Kalau enggak menghasilkan buah, dia akan buang. Matius 13 juga mengajar kita ada benih yang ditabur dalam perjalanan, benihnya jatuh, ya, kemudian dimakan burung, kemudian ditabur di tanah yang berbatu, tumbuh sebentar, tapi nggak tahan karena tidak berakar, gitu. Ya, yang ketiga jatuh di semak duri, bertumbuh sebentar, himpit sama semak duri, mati juga. Yang keempat, bertumbuh di tanah yang baik, ya. Tanah yang dipersiapkan untuk benih firman Tuhan. Nah, Allah sudah melakukan hal itu. Kita disucikan, dikuduskan, diurapi, diberkati, ditaburkan benih firman Tuhan, Roh Kudus menumbuhkan. Sehingga harusnya kita menjadi orang Kristen yang tidak sekedar mengubah karakter, enggak. Untuk menjadi serupa dengan Kristus, enggak. Betul-betul menjadi Kristen, pengikut Kristus. Jadi seperti apa, Pak? Seperti Paulus. Tapi Paulus juga sama Barnabas ribut, Pak. Ya nggak apa-apa, ribut juga bersama. Ya, tidak saling menggigit, saling menelan, lalu kemudian saling membinasakan. Enggak. Ya. Itu Kristen. Apa maksudnya? Benih firman Tuhan itu memiliki potensi yang terus bertumbuh, mengubahkan kita. Kita sudah masuk ke 2022, bentar lagi 2023. Sepanjang tahun. Coba evaluasi. Kegagalan kita adalah kita punya problem dengan evaluasi. Saya bersyukur punya kesempatan ngambil kuliah di PAK, Pendidikan Agama Kristen. Yang sebelumnya saya Poimeneka, pengembalaan. Kemudian masuk lagi pengembalaan MA. Masuk lagi ke teologi MTH. Ya, sekarang masuk ke PAK. Kenapa? Ternyata di situ dibukakan banyak hal buat saya. Kegagalan kita adalah kita tidak punya evaluasi. Kita tidak pernah evaluasi. Evaluasi diri juga gagal, ya. Dievaluasi orang marah, ya kan? Program sepanjang tahun yang kita lakukan cuma jadi slogan, tidak ada renstranya, tidak ada kayak gitulah, ya. Baru saya, oh pantesan orang-orang ini yang dipakai di banyak tempat. Kenapa? Karena mereka punya konsep. Dan tidak hanya bicara konsep, tapi kemudian menguraikan dengan baik dalam sebuah sistem yang kemudian terimplementasi, yang siap dievaluasi, baru kelihatan hasilnya. Dan terus dievaluasi, ada hasilnya. Itu yang dilakukan yang saya tahu di GKI waktu saya ada di sana. Semua dievaluasi. Saya ada di beberapa gereja ya 2 kali, 3 kali lah. Tidak ada gereja yang evaluasi seperti GKI. Mungkin kita yang akan memulai dari sini sendiri, dari gereja lokal, mengevaluasi. Ya, supaya perlu. Apalagi ya? Oke, yang pertama, kekhawatiran tidak dapat membawa seorang menjadi lebih baik dalam hidup ini atau menyelesaikan masalah kebutuhan. Saya sudah nonton tuh reel, bagus banget, saya simpan ya. Ada 10 pekerjaan yang akan yang akan dipakai di
tahun 2025 dan seterusnya. Ya. Dari 10 pekerjaan itu yang terkait dengan teknologi cuma 2. Yang 8 bagaimana? Problem solving. Ya. Buat orang lain, buat diri kita, buat itu semua. Maka bukan sebuah kebetulan kalau kemudian ada begitu banyak lulusan PAK disiapkan, pendidikan agama Kristen. Karena ada yang kurang. Saya mencoba melahirkan sebuah novelty, sesuatu yang baru ya, tapi masih ditertawakan. Tapi nggak apa-apa. Kenapa? PAK itu adalah pendidikan agama Kristen. Ada yang lompat di situ. Sehingga ketika dia sudah menyelesaikan PAK cuma jadi pengetahuan. Tidak ada spiritnya untuk menjadi Kristen, karena kata menjadinya nggak ada. Harusnya pendidikan agama menjadi Kristen. Saudara nggak bisa dapatkan itu. PAK itu ada 3 pilar. PAK gereja, PAK keluarga, PAK gereja, PAK keluarga, PAK sekolah. Jangan harapkan ada PAK di sekolah. Di sekolah itu budi pekerti, tidak bicara soal pendidikan agama Kristen. Itu budi pekerti. Budi pekerti nggak harus jadi Kristen. Bahkan kita masih kalah sama Buddha Suci kalau mau jujur dalam mempraktekkan budi pekerti. Padahal label kasih ada di Kristen. Ini faktual, ya. Saya bicara apa adanya nih. Kalau ada yang memprotes ya, saya akan paparkan alasannya. Gitu. Masalahnya di mana, Pak? Pak, ada di gereja masalahnya. Pak, bukannya pendidikan tuh dimulai dari keluarga. Keluarga harus belajar di gereja. Gereja nggak ada PAK sekarang. Ya. Coba lihat Advent. Sekolah minggunya dari TK, SD, SMP, SMA sampai orang tua ada sekolah minggunya. Ya, sahabat, sekolah sahabat. Ya. Lihat mereka. Soal militansi. Pengetahuan. Kuat mereka. Kita enggak. Semua gereja-gereja yang sama dengan kita. Tersinggung pindah gereja. Tersinggung, nggak enak sama si A, pindah gereja. Ya. Nggak nyaman AC-nya panas, pindah gereja. Cuma AC loh. Harusnya kalau AC nggak nyaman, ya lu belilah. Ya kan? Nggak usah harus pindah gereja gitu kan. Nggak enak, Pak. Karena kalau habis ibadah, langsung pulang ke rumah. Terlalu dekat. Oh, ada juga yang gitu. Jadi enak gimana? Enakan di mall, Pak. Habis ibadah, jalan-jalan. Oh, ya. Ya, macam-macam lah ya. Ya, gitu dah. Kekhawatiran hanya akan menambahkan kekhawatiran dan rupa-rupa masalah, bukan memberi solusi. Kesimpulannya gitu. Ya, coba Matius 6 ayat 27-nya, Kak. Naikin. Oh, tadi itu ya, Matius udah pindah ya. Matius 6 ayat 27 deh. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Sama, saudara. Yang dicatat Lukas, yang dicatat Matius. Sama. Ya. Kenapa? Sumbernya sama. Ya. Baik, yang kedua, orang yang tamak akan berupaya mendapatkan hal-hal yang dianggap penting dan merupakan kebutuhan bagi dirinya sendiri kalau perlu dengan paksa atau menghalalkan segala cara. Dan cara-cara menghalalkan segala cara untuk sesaat sepertinya bisa memperkaya diri, tetapi jelas akan menambah musuh, dan menambah musuh berarti menambah kekhawatiran baru. Muter aja tuh. Sampai dia berhenti sendiri nanti. Kalau dia berhenti mengevaluasi diri, bagus. Lanjutkan kehidupan. Life must go on, harus jalan. Ya. Yang disuruh ngulang, nggak bisa nanti. Harus jalan hidupnya. Nggak boleh berhenti. Ya. Saya menjadi berkat. Nggak usah pakai cerita lagi ya. Laut mati, Tiberias, udah nggak usah. Kita semua tahu. Segala sesuatu yang membuat kita berhenti, mati. Jadi hidup itu harus bergerak, jalan. Dan jangan jadi tamak gitu aja. Karena ketika kita serakah,
kita akan mementingkan diri sendiri dan kita akan menghalalkan segala cara, dan cara-cara menghalalkan segala cara itu ya akan menambah musuh kita, dan menambah musuh berarti menambah masalah, muter lagi. Oke, saya cepat. Yang ketiga, hidup berpusat pada diri sendiri pada hakikatnya menyangkal bahwa manusia butuh untuk bergantung kepada Allah sang sumber hidup. Gitu ya. Jadi Lukas 12 ayat 24 sampai 30 saya akan bacakan ya buat kita. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal yang lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi jelas, orang yang selfish ya, dia akan mementingkan dirinya sendiri, lalu kemudian menghalalkan segala cara, menambahkan musuh, dan ini adalah ciri dari orang yang tamak. Ya, orang yang tamak adalah orang yang serakah, orang serakah tidak masuk surga. Udah, karena apa? Karena dia sama seperti penyembah berhala. Saya sudah berulang untuk menampilkan ayat itu ya. Jadi, hidup sedemikian tidak dapat melihat bagaimana Allah berkarya dan memelihara alam ciptaannya. Jadi dia tidak mampu. Ya. Jadi seolah-olah Allah yang menyertai itu tidak ada, tidak berpengaruh dalam kehidupan kita. Apalagi mau bersyukur kepada Tuhan, itu sangat sulit. Ya, saya punya teman bikin status, katanya gini, kalau susah itu biasa, tapi susah mengucap syukur itu luar biasa. Ya, lama-lama kita biasa mengucap syukur dalam segala hal, karena kita mulai memaksakan diri untuk belajar mengerti bahwa Allah peduli dalam kehidupan kita. Dia pasti memelihara kita. Ya, solusinya bagaimana? Taruhlah hartamu di surga. Cuma ada yang harus kita perhatikan di sini ya. Ayat 34 ini kadang dimanfaatkan ya oleh gereja, oleh hamba Tuhan. Suruh jual semua ya. Lalu mengikut aku. Tahun 92 sampai ke tahun 98 ya. Itu ada pengajaran bahwa Tuhan Yesus akan datang. Ya. Tahun 98 sama. Ya. Kemudian dia masih punya teori. Tahun 98 itu sama tahun Yobel ya, tahun Zionis. Ya, Zionis tahu ya. Jadi orang Israel kembali ke Israel setelah dari diaspora tersebar ke sana sini seluruh dunia. Lalu Zionis. Lalu diukur, 48 berarti 98, tidak muncul. Maka hitungannya adalah maju 2 tahun atau mundur 4 tahun. Ya. Wah, masih untung udah 2 tahun lagi, sampai tahun 2000, Millennium Bug. Saya ingat banget bagaimana Pak Siret tulis di mobilnya, Millennium, ya, itu. Saya ingat, ya. Saya sudah bersama dengan beliau, barangkali beliau nonton, ya. Saudaraku yang kasih Tuhan, pada waktu itu tidak terjadi, ya. Maka yang menceritakan soal itu tenggelam, hilang. Baru muncul lagi tahun 2000-an, baru muncul lagi orang yang sama, ya, dengan segala kekayaannya. Kenapa? Karena pada waktu seminar-seminar itu, jualah, gitu. Sama seperti gini, saudara jual semua, Tuhan Yesus mau datang besok, saudara akan jual. Tapi kalau saya yang suruh, nggak akan jual. Ya.
Saya tahu dia banyak kebutuhan, dari wajahnya kelihatan, dia jual supaya dia kantongin gitu ya. Karena ada kesalahan di sini, saudara ya. Coba perhatikan, ayat 33 sebelum kita mengakhiri. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah, buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, satu harta di sorga yang tidak akan habis, tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kata jualah milikmu itu bukan supaya kita menjadi miskin, supaya kita tidak menaruh hati di harta yang kita miliki sekarang. Kita letakkan harta kita di sorga. Kita kerjakan segala sesuatu, kemudian Tuhan berkati kita, dan kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang, termasuk bagi gereja ini. Jadi kalau saudara sudah bekerja, sudah diberkati Tuhan, jangan lupakan gerejanya. Berkati gerejanya, supaya ada berkat lagi dari gereja ini ke orang-orang di sekitar kita. Itulah pola Kristen. Puji Tuhan, ada 2, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Emang begitu. Coba baca di Kisah Para Rasul, bagaimana cara hidup mereka jemaat mula-mula. Kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Maaf, bukan berarti punya lu, punya gua, enggak lah. Ya. Kalau saya punya, saya akan berbagi. Semua akan berpikir yang sama. Saya punya nih, akan berbagi. Bisa setiap minggu datang ke sini, bawa sesuatu dari rumahnya, makan bareng di sini. Bukan nunggu Paskah, nunggu Natal. Nggak harus. Nggak harus. Ya. Pulang nih dari Lampung, bawa oleh-oleh, ya, dibawa ke sini. Ya cuma sekedar singkong barangkali. Tapi itu Kristen. Halo, itu Kristen. Ya. Dan itu menunjukkan bahwa kita tidak serakah dengan berkat Tuhan. Ya Pak, dia berbagi tentu saja. Kenapa? Cuma kacang rebus, Pak. Ya, yang emas-emasnya dikantongin. Nggak apa-apa, nggak penting itu. Ya, masih bagus dia memberi kacang rebus, ya, daripada kacang rebus pun enggak gitu. Gorengan pun enggak gitu ya. Jadi nanti gorengan pasti lebih banyak setelah khotbah ini. Ya, intinya itu, bukan untuk jual semua lalu serahkan gereja. Itu sudah pernah terjadi tuh. 92, 98, 2000, banyak orang Kristen miskin. Pengusaha-pengusaha kecewa. Banyak. Ya. Yang kaya siapa? Pendetanya. Nauzubillah min dzalik, ya. Inilah kita berdoa lah. Mari kita berdoa.